Oke, halo teman-teman sistem informasi. Kembali lagi bersama saya Sri Novela Putri Ramadhani dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kesempatan kali ini saya akan lagi dan akan terus lagi berbagi pengalaman dan juga ilmu yang saya miliki terkait penggunaan aplikasi yang menggunakan sistem informasi akuntansi dan juga keuangan nih. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan atau materi keuangan perusahaan dan juga ke security saham. Dan pada video kali ini saya akan bahas salah satu aplikasi yang memiliki fitur tersebut yaitu Ajaib. Oke, sebelum saya membahas mengenai materi inti yang ada dalam video ini dan juga nantinya saya akan mensimulasikan terkait pembelian saham yang ada di aplikasi Ajaib. Pertama-tama saya akan membacakan konten ataupun daftar isi yang nantinya akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada keuangan perusahaan mengenai definisi, jenis, dan lain-lain. Lalu juga ada security saham, rasio pada laporan keuangan, dan juga nantinya simulasi investasi pada aplikasi Ajaib. Next. Oke, kita akan masuk pada pembahasan keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan mengelola uangnya agar bisa menjalankan bisnis dengan baik, mendapatkan keuntungan, dan bertahan dalam jangka yang panjang. Nah, keuangan perusahaan bertujuan untuk memastikan perusahaan dapat mengelola uangnya secara efektif sehingga bisa mendapatkan keuntungan, bertahan dalam jangka panjang, dan meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik atau investornya itu. Lalu, dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus menjaga keseimbangan keuangannya nih, agar selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, sekaligus menggunakan sumber daya keuangan yang ada secara efisien dan tentunya menguntungkan ya teman-teman. Dalam keuangan perusahaan, ada hal-hal utama yang harus diperhatikan nih, yaitu dengan melibatkan proses perencanaan keuangan. Nah, lebih lengkapnya yaitu dengan menentukan kebutuhan dana untuk berbagai aktivitas bisnis serta mengalokasikannya melalui anggaran yang disusun dengan baik. Nah, selain itu perusahaan juga harus mampu mencari sumber pendanaan baik dari internal seperti laba yang disimpan maupun dari eksternal seperti pinjaman dan juga investasi. Nah, pengelolaan aset juga menjadi salah satu bagian terpenting ya teman-teman, di mana perusahaan harus memastikan barang atau sumber daya yang dimiliki dapat memberikan keuntungan. Pada saat yang sama, pengawasan keuangan dilakukan untuk memantau pengeluaran dan pendapatan sehingga keuangan perusahaan tetap sehat. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai keuangan perusahaan ya. Sekarang kita akan membahas mengenai sekuritas atau security saham. Nah, security saham adalah instrumen keuangan yang mewadahi kepemilikan seseorang atau suatu entitas dalam sebuah perusahaan nih, teman-teman. Dengan memiliki security saham, pemegangnya berhak atas sebagian aset dan pendapatan perusahaan, serta memiliki hak suara dalam keputusan di sebuah perusahaan tersebut. Namun tergantung pada jenis saham yang dimiliki ya teman-teman. Nah, berikut ada ciri-ciri dari security saham. Yang pertama, saham menunjukkan kepemilikan dalam perusahaan. Nah, jadi semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar porsi kepemilikan dan pengaruh dalam perusahaan. Yang kedua, pemegang saham berhak menerima bagian keuntungan perusahaan yang disebut dengan dividen jika perusahaan membagikannya. Lalu yang ketiga, biasanya pemegang saham memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari security saham. Yang pertama, ada saham biasa atau common stock yang memberikan hak suara kepada pemegangnya serta potensi menerima dividen. Namun, perlu diperhatikan jika perusahaan itu bangkrut, pemegang saham biasa berada di urutan terakhir dalam pembagian aset. Lalu yang kedua ada saham preferred atau preferred stock. Nah, pemegangnya atau pemegang saham ini memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan aset jika perusahaan likuidasi, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada rasio pada laporan keuangan. Nah,
Rasio pada laporan keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangannya. Lalu rasio ini memberikan gambaran tentang kesehatan finansial sebuah perusahaan, efisiensi operasional, dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban serta menghasilkan sebuah keuntungan. Lalu, apa sih tujuan dari rasio laporan keuangan ini? Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan kondisi keuangan di sebuah perusahaan nih. Dengan menggunakan perbandingan angka-angka tadi dalam laporan keuangan, rasio ini membantu manajemen, juga membantu investor dan juga kreditur menilai efisiensi operasional, kemampuan kemampuan menghasilkan keuntungan, likuiditas, solvabilitas, serta potensi resiko dan peluang perusahaan. Lalu, di sini selanjutnya ada jenis dari rasio laporan keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas nih teman-teman. Dengan mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya yaitu ada rasio lancar atau current ratio, lalu ada rasio cepat dan atau quick ratio. Yang kedua, ada rasio profitabilitas dengan mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Contohnya ada margin laba bersih, return on asset, dan juga return on equity. Yang ketiga, ada rasio solvabilitas nih, dengan menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dengan contoh rasio utang terhadap ekuitas dan juga rasio utang terhadap aset. Yang keempat, ada rasio efisiensi, mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan mengelola aset dan kewajibannya. Contohnya ada perputaran persediaan dan juga perputaran piutang. Dan yang terakhir ada rasio pasar dengan mengukur nilai perusahaan berdasarkan data pasar saham. Contohnya rasio harga terhadap laba dan juga rasio nilai pasar terhadap nilai buku. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau mereview mengenai aplikasi ajaib yang di dalamnya terdapat fitur dari security saham. Jadi kita akan membeli saham, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membeli saham di aplikasi ajaib. Oke teman-teman, jadi pada handphone saya ini sudah terunduh ya aplikasi ajaib dan saya juga sudah mendaftarkan akun saya. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki akun, bisa mendaftarkan dulu akunnya dan juga harus memverifikasi akun tersebut selama kurang lebih 28 jam di hari kerja nih untuk teman-teman mulai berinvestasi ataupun membeli saham. Nah, di sini fitur-fiturnya itu ada banyak sekali ya untuk teman-teman para pemula ataupun para sudah pro gitu. Teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Ajaib nih. Salah satunya ada saham, obligasi, kantong, reksadana, aset kripto, pulsa dan data, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, beberapa fitur yang ada di aplikasi Ajaib ini sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, seperti reksadana, kripto, dan juga lain-lain. Kita lihat dulu ya ke bawah mengenai perusahaan apa saja yang terdaftar di aplikasi Ajaib ini. Nah, jadi di sini ada perusahaan Smartfren Telekom Tbk, lalu ada Bank Syariah, ada Telkom Indonesia, BCA Sentral Tbk, Bank Rakyat Indonesia, Aneka Tambang Tbk, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, Ajaib juga memiliki beberapa koleksi-koleksi saham yang di mana teman-teman bisa melihat nih apa namanya trading dari saham tersebut, apakah sahamnya naik ataupun sahamnya sedang turun. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan lebih matang apakah teman-teman akan membeli saham tersebut atau tidak. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kita akan uh, membeli salah satu saham yang ada di aplikasi Ajaib ya. Kemarin saya sudah memverifikasi akun, tapi kemungkinan akun saya belum diverifikasi. Di sini ada tulisan ya dalam verifikasi karena akun tersebut akan diverifikasi dalam 28 jam di hari kerja. Mungkin di video selanjutnya saya akan memberikan kabar terbaru pada teman-teman bagaimana caranya membeli saham di aplikasi Ajaib. Tapi saat ini saya akan uh, sebisa saya ya untuk memberikan tutorial kepada teman-teman. Nah, jadi di sini kalau teman-teman ingin membeli saham, teman-teman bisa klik fitur saham yang ada di sini.
Nah, di sini ada banyak ya pilihannya teman-teman. Jika teman-teman sudah memiliki pilihan untuk misal mau membeli saham Goto atau membeli saham BBRI atau yang lain-lain, teman-teman bisa cari di sini. Nah, sebelumnya saya sudah mencari-cari ya, saya sudah mencari tahu mengenai saham yang ada di Goto atau Goto Gojek Tokopedia. Coba kita lihat. Nah, di sini untuk Goto sendiri tidak bisa dibeli, teman-teman, karena sedang berada di luar jam kerja bursa. Jadi, teman-teman harus perhatikan juga nih kalau ingin membeli saham yang ada di perusahaan-perusahaan seperti ini, teman-teman harus memperhatikan jam-jam kerja mereka. Oke, kita akan lihat ya. Sini coba kita beli di SSA. Oh, dia juga sedang berada di luar jam kerja, teman-teman. Mungkin karena saya melakukan rekaman ini pada malam hari ya, teman-teman. Jadi, eh, kebanyakan dari perusahaan itu tidak berada di dalam jam kerja bursa nih. Jadi mungkin teman-teman harus mempertimbangkan juga nih waktu untuk membeli saham yang ada pada aplikasi Ajaib ini. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya beritahu pada teman-teman terkait aplikasi Ajaib ini ya. Semoga dapat membantu dan juga menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Saya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.